Oke adik-adik, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hafi. Yang lainnya hadir? Boleh dong minta feedbacknya. Ada hadir semua? Aku absen ya. Sahrul, Hadir, Febri, Kak. Gani, Christine udah hadir. Gazi, Gani, Adam, Syahira, Hadir. Ibad, halo. Oke, hadir ya. Oke. Kiranya soal sampai weekend ya. Oke, ya, Aska. Oke, Nah, ini semuanya karena ini absen dulu di awal ya. Terima kasih Hafi, Sahrul, Febri, Gazigani, Adam, Syahira, Christine, Ibad, dan Aska. Yuk kita akan mulai intensif bahasa Indonesia hari ini, sore hari ini bersama Kanini. Salam kenal yang baru bergabung ya, untuk Syahira mungkin ya, dan Aska ya. Oke, nah kita rulesnya di awal kita siapkan catatannya ya, karena semuanya adik-adik harus mencatat. Terus adik-adik juga boleh selama pembelajaran kalau haus boleh sambil minum atau ngemil. Yang penting adik-adik fokus selama pembelajaran gitu ya. Dan hari ini pembelajarannya kita sudah mulai di Zoom 90 menit karena ini izin menginformasikan kembali. Kita sudah mulai 2 sesi adik-adik ya. Untuk yang 90 menitnya kita via Zoom barengan membahas soal dan sisanya 30 menit nanti akan di-share soal secara mandiri dan adik-adik wajib mengerjakan dan langsung difotoin nanti hasilnya. Gitu ya. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada kita langsung. Oke, berarti udah paham ya. Oke, nah yang memungkinkan untuk open cam lebih baik ya. Oke, yuk kita akan mulai sama-sama. Oke, sebelum mulai kita baca doa belajar dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni yauman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum ke soal, karena ini mau tanya siapa yang kebagian tanggal 6 TKA-nya? Ada yang kebagian tanggal 6? Aku, Kak. Siapa Febri sama Kistin? Ada lagi? Kalau yang lainnya, Hafi tanggal berapa? Belum dikasih tahu, Kak. Oh, yang lainnya belum dikasih tahu. Yang sudah dikasih tahu baru Febri dan Kisin tanggal 6. Oke, catat ya. Nah, berarti kan kita menghitung hari ya menuju TKA-nya ya. Jadi yuk adik-adik kita lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi. Bismillah ya. Yuk disiapkan catatannya. Kan ini izin share soalnya ya. Oke. Sudah kita soalnya. Oke. Sudah ada ya adik-adik ya soalnya. Yuk. Oke, kita akan langsung saja untuk membahas soal yang pertama adik-adik. Seperti biasa untuk memudahkan kita selalu pakai klik method ya. Klik itu berarti K-nya untuk kenali pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Penggunaan istilah kias dalam teks ditemukan pada satu, rintik rindunya pada larik satu, dua, jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu pada larik dua, tiga, ujung-ujung jasnya basah pada larik lima, dan empat, cinta adalah keberanian untuk melepaskan pada larik enam. Nah, coba adik-adik temukan di teks 1, 2, 3, dan 4 mana yang terdapat istilah kias. Oke, dibaca dulu pelan-pelan. Kalau sudah dapat langsung dijawab.
A, B, C, atau D? Semuanya harus menjawab ya. Oke, arti kias itu arti yang sebenarnya atau bukan? Ada yang tahu? Iya, itu yang bukan arti sebenarnya, Kak. Betul, tapi oke. Yuk yang lainnya boleh. Langsung tulis ya. Bukan makna sebenarnya ya. Yang sudah dapat jawabannya boleh langsung di cross A, B, C, atau D ya. Oke. Ada yang sudah? Oke, Felicia. Oke, ada yang sudah menjawab? A, B, C, atau D? Ada yang mau coba? Udah ya? Oke. Ahmad Nasri. Anas. Anas ya, Anas. Oke, Anas selamat bergabung. Langsung aja ya, kita sedang membahas soal nomor satu. Oke, adik-adik. Nah, di sini kan tadi kembali lagi ya, kata kuncinya kias. Istilah kias ini adalah bukan makna sebenarnya. Nah, ini ada yang sudah menjawab A, 1 dan 2. Ada jawaban yang berbeda? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini coba kita perhatikan. Jawaban yang tepat tuh yang mana? Ini kita lihat ya, nomor 1, rintik rindunya pada larik 1. 2, jejak-jejak kakinya. Ini kias ya, betul. Nah, ada satu lagi nih. Satu lagi yang mana? Yang 4. Ya, cinta adalah keberanian untuk melepaskan. Nah, ini juga makna kias ya. Kalau yang nomor 3, coba lihat, perhatikan. Ujung-ujung jasnya basah. Jadi kalau ini kalimat yang sebenarnya, bukan kalimat makna kias. Jadi yang tepat adalah yang C. Boleh dicatat adik-adik. Di sini ini ya, semuanya pada merenung tadi. Gak apa-apa ya. Yuk, boleh dicatat. Jadi yang tepat, yang mengandung makna kias, 1, 2, dan 4. Terima kasih ya. Adik-adik, berani ngejawab aja ya, nggak apa-apa. Salah kan sedang belajar. Bagus ya. Yuk. Ibad, Kak, itu Febri, Gazi, soalnya ditulis. Gani, Syahri. Oke. Christine, Azka, Felicia, Adam, Ahmad, Nasri, Anas. Oke. Udah mulai banyak nih adik-adik ya. Boleh dicatat sudah? Kalau sudah, kasih jempolnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Sudah ya. Sudah bisa dipahami sampai sini adik-adik? Kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Terus dulu. Oke, nomor berikutnya adik-adik. Yuk. Kita lihat lagi, kita kenali lagi pertanyaannya.
Nah, di sini ada pertanyaannya, kita harus mengenali informasi pentingnya. Informasi penting yang tersurat dalam teks adalah A. Hujan bulan Juni selalu membawa kebahagiaan bagi yang merindukan. B. Tokoh laki-laki datang dengan tujuan untuk memulai hubungan baru. C. Tokoh laki-laki membiarkan jasnya basah oleh percikan hujan. Atau D. Daun berguguran karena angin kencang yang melanda. Coba perhatikan, baca pelan-pelan, kemudian temukan jawaban yang tepat. A, B, C, atau D. Semuanya menjawab ya. Berarti harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jawaban. Yang tersurat itu berarti apa? Yang tertulis dengan jelas. Tuh ya, kata kuncinya ya. Yang tersurat berarti sini tertulis dengan jelas. Oke. Yuk, siapa yang mau jawab duluan? A, B, C, D. Ada perwakilan? Oh, oke. Oke, kita perhatikan baik-baik ya untuk soal yang kedua ini. Tertulis dengan jelas. Jadi arti dari makna tersurat ini jelas-jelas sama penulis tuh diungkapkan gitu ya dalam teks judulnya apa ini? Hujan ya, informasinya tentang hujan bulan Juni. Jadi yang adik-adik dapat simpulkan informasi pentingnya yang mana yang tepat? A, B, atau C. Nah, di sini adik-adik bisa menemukan jawaban yang tepatnya di C. Tokoh laki-laki membiarkan jasnya basah oleh percikan hujan. Di mana nih adik-adik bisa nemuinnya? Nah, gini caranya ya adik-adik. Laki-laki itu ada kan berdiri di teras membiarkan ujung-ujung jasnya oleh basah percikan yang tersesat. Jadi memang di sini apa di tokoh cerita Hujan Bulan Juni ini tokoh laki-lakinya membiarkan jasnya basah oleh percikan hujan. Gitu ya. Coba sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa ya. Oke, silakan dicatat dulu biar kita lanjut ke soal berikutnya. Gitu ya cara menjawabnya. Di soal ketiga, semuanya coba jawab ya. Oke, sudah. Kalau sudah boleh dong kasih jempol ya. Febri, Ibad, Gani, Gazi, Sahrul, udah? Oke, coba aku absen dulu. Ah, Kristin udah. Felicia, Adam, Ana sudah. Hafi, Syahira udah. Azka. Oke, kita lanjut ya. Adik-adik boleh kok kalau adik-adik baru pada pulang misalnya sambil ngemil nggak apa-apa ya. Aman-aman. Yang penting tetap fokus ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya.
kita akan masuk ke soal nomor 3. Nah, di soal berikutnya adik-adik coba jawab ya. Di sini nggak usah takut salah karena adik-adik biar tahu pemahamannya sampai mana nih. Aku sudah paham, sudah bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke, yuk. Nomor 3. Kembali lagi nih, kita kenali lagi pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya ada banyak teksnya ya, jadi adik-adik pahami dulu. Berdasarkan teks, pernyataan berikut yang merupakan simpulan logis dari hubungan antar peristiwa adalah: satu, keputusan berpamitan ada di larik 3, menyebabkan alam menunjukkan kesedihan di larik 4. Nah, poin yang kedua, kalimat kedua, ada keraguan tokoh yang ada di larik 2, berakhir dengan penerimaan terhadap kenyataan, ada di larik 6. Nah, kemudian yang ketiga, hujan yang tabah dan bijak, larik 1 sampai 2, merupakan proyeksi dari kondisi batin tokoh. Nah, yang keempat, basahnya jas tokoh, larik 5, menjadi penyebab utama keputusannya berpamitan. Jadi jawaban yang tepatnya apa nih? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Silahkan baca dulu pelan-pelan ya. Terus jawabannya yang mana? Langsung dikasih cross aja atau di checklist boleh. Oke, Hafi, Anas, menjawab B. Yang lainnya? Masih ada 10 orang lagi berarti yang belum menjawab. Oke, Gazi Gani B. 1, 2, dan 3. Oke, kita coba. Ini mewakili lah ya. Ibad, oke. Ini Febri apa C atau B? Felicia B. Hah? Apa? Oh, Sahrul B. Oke, yuk kita bahas ya adik-adik. Oke, jawabannya yang tepat ya berdasarkan simpulan logis. Ya, yang manakah? Jawaban yang tepatnya adalah yang B. Mantap. Benar adik-adik ya. Jawaban yang tepat yang B. Good job. 1, 2, dan 3. Oke, boleh ditulis dulu. Nah, yuk. Berani menjawab terus ya. Berani menjawab terus untuk tahu nih evaluasi adik-adik sampai mana. Kalau sudah boleh kasih jempolnya, jadi kita bisa lanjut. Oh, opsi yang benar aja. Yang benarnya aja. Biar nanti untuk belajar ya. Sampai sini adik-adik bisa dipahami. Kalau bisa kasih jempol boleh. Sambil ngemil boleh. Ini tuh semua pada baru pulang. Hafi ya. Febri ya, Mangut. Ibad Gazi Gani juga baru pulang. Aku nanyanya yang open cam, yang open nggak kelihatan. Aduh, apa-apa ya. Yuk, yang penting semuanya fokus. Lanjut ya, udah? Sudah ya? Yuk, kita akan bahas. Nah, di soal nomor 4 juga adik-adik jawab ya.
biar kita tahu nih sampai mana aku udah oke gitu ya. Nah, di nomor 4 adik-adik, yuk kita akan kenali kembali pertanyaannya. Oke, pakai klik metode ya. Memprediksi. Memprediksi itu berarti memperkirakan ya. Memprediksi kondisi tokoh setelah teks berakhir ya. Hal yang paling mungkin terjadi apa? A. Tokoh akan segera mencari pasangan baru untuk melupakan masa lalu. B. Tokoh akan terjebak dalam penyesalan karena keputusan yang diambilnya. C. Tokoh akan menjalani kehidupan dengan kesadaran baru tentang keikhlasan. Atau D. Tokoh akan menyalahkan hujan sebagai penyebab utama perpisahannya. Baca pelan-pelan. Oke. Afi C. Yang lainnya? Adam Febri C. Gazigani C. Oke. Good job. Ibad Kistin C. Good. Yang lainnya? Felicia. Oke. Syahira. Anmas. Oke. Aska hadir nggak Aska? Sahrul? Mm-mm. Oke, yuk kita bahas ya. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah betul. C. Tokoh akan menjalani kehidupan dengan kesadaran baru tentang keikhlasan. Ya, di sini ya, keberanian untuk melepaskan ketika memori menjadi satu-satunya tempat yang tidak bisa dihuni bersama. Melepaskan, mengikhlaskan. Betul ya? Jawabannya tepat. Oke, good job. Boleh dicatat. Nah, sampai sini adik-adik menjawabnya sudah cepat ya, bagus. Ya udah, ditawarin lagi. Biar aku. Ya, itu aja kasih tahu. Ya, saya ini masalah. Saya kasih nanti tidak. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sip. Kita akan lanjut ke nomor 5. Oke, terima kasih jempol-jempolnya. Terima kasih feedbacknya ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di soal nomor 5, adik-adik. Soal nomor 5, seperti biasa kita kenali dulu ya. Kenali dulu pertanyaannya menggunakan klik metode penilaian. Nah, di sini penilaian terhadap relevansi dan kesesuaian unsur kebahasaan dalam teks ditunjukkan oleh pernyataan yang mana? Satu. Nah, ini pernyataannya dulu nih. Nomor 1, penggunaan personifikasi pada hujan relevan untuk memperkuat suasana emosional. 2, majas metafora, waktu yang memutuskan berhenti berpihak, akurat menggambarkan ketidakberpihakan takdir. 3, gaya bahasa hiperbolik pada larik 5 berlebihan sehingga mengurangi nilai estetika. Yang keempat, penggunaan diksi tabah dan bijak kurang tepat karena hujan tidak memiliki kesadaran. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang A, yang B, yang C. Oke. Yang sudah menemukan jawabannya langsung di cross ya. Jawaban yang tepatnya yang mana? A, B, C.
Oke. Hafi A. Anas apa Anas? Christine A. Syahira A. Felicia. Anas. Adam. Ibad. Oke. Febri. Oke. Bagus ya semua berusaha menjawab nih keren. Di A ya. Yang lainnya boleh ya ikutin menjawab. Yuk kita bahas ya adik-adik. Kita bahas guys. Yang satu dan dua. Jadi di sini jawaban yang A ya, satu dan dua memiliki kesesuaian unsur kebahasaan ya. Oke, dan jawabannya benar ya. Karena di sini di penggunaan personifikasi pada hujan relevan untuk memperkuat suasana emosional ya. Biasanya coba kita lihat di nomor satu nih ya. Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindu. Rintik rindu itu kan biasanya yang rindu itu siapa? Person ya. Person itu kan manusia. Nah, itu clue-nya ya. Jadi yang satu tepat. Good. Yang kedua, majas metafor. Metafor itu kan apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat metafor apa? Apa? Coba lihat di lirik waktu yang memutuskan berhenti berpihak. Menggambarkan ketidakberpihakan. Jadi ada perbandingan ya. Oke? Ketidakberpihakan di terhadap takdir ya. Menggambarkan ketidakberpihakan takdir. Jadi yang tepat adalah satu dan dua. Jawabannya semuanya benar. Good job. Boleh dicatat. Nah, clue-nya tadi ya, karena ini udah bahas yang tadi kalau person, personifikasi person itu biasanya segala tingkah laku manusia ya. Oke, boleh dicatat dulu. Sambil dicatat, izin sebentar ya. Sambil dicatat dulu ya. Oh, kan tadi di record. Tadi kan record. Ya. Oke. Oke. Sudah ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita akan masuk ke soal nomor ini. Oke adik-adik, soal nomor 6 ya. Kita akan kenali dulu pertanyaannya. Oke. Nilai kehidupan yang paling dominan dapat diapresiasi dari teks yang paling dominan ya. A. Kesetiaan harus dipertahankan meskipun menghadapi kesulitan. B. Kecantikan alam selalu memberikan ketenangan batin. C. Melepaskan sesuatu yang dicintai. Wow, oke, sudah semua yang langsung menjawab. Nah, oke, asik. C, 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 C. Oh, oke, semuanya sudah menjawab. Di C. Asik, keren nih adik-adik. Iya, betul. Dan semuanya benar. Yes, good job. Melepaskan sesuatu yang paling dicintai adalah bentuk kedewasaan emosional. Betul ya. Good job. Ya. Ya,
Kalau sudah boleh kasih jempol. Oke, sudah. Oke. Yuk, kalau sudah kita lanjut ya. Pastikan ada catatannya adik-adik ya. Kita akan foto bareng. Sudah. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Kita kembali menggunakan klik method. Kenali dulu pertanyaannya. Penggunaan istilah dalam teks yang merujuk pada fenomena alam. Fenomena alam dan upaya penanggulangannya adalah: satu, anomali suhu laut; dua, infobesity; tiga, mitigasi; empat, real time. Nah, jawaban yang tepatnya yang mana? Ya, istilah dalam fenomena alam. A, B, C, atau D. Misalnya, kamu bisa ngeles sekarang? Udah, nggak tuh? Oke. Dia. Oke, semuanya menjawab. Oke, semuanya menjawab A, 1 dan 3. Oke. Nah, bagus ya. Sip. Oke, dan semua jawaban adik-adik benar. Good job. Nah, di sini mitigasi bencana. Boleh deh sambil dicatat. Mitigasi bencana itu apa? Serangkaian. Boleh dicatat kalau yang belum. Ya, serangkaian upaya mengurangi risiko. Mengurangi risiko bencana. Ya. Oke. Baik fisik maupun non fisik. Itu ya. Sudah? Sudah? Tapi sudah. Febri, Gazi, Gani, Ibad, Sahrul. Sudah? Sudah. Coba kita absen lagi. Christine, Felicia, Adam, Anas. Sudah. Tapi tadi udah duluan. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Ke soal nomor 8. Nah, nomor 8 adik-adik. Nomor 9 ya. Oke, yuk. Kita akan nomor 9. Kita kenali pertanyaannya.
Berdasarkan teks, simpulan tentang hubungan kausalitas yang tepat. Hubungan kausalitas ya. Satu, pemanasan suhu laut menyebabkan melemahnya angin pasat. Dua, melemahnya angin pasat menyebabkan pertumbuhan awan hujan terhambat. Tiga, El Nino menyebabkan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi yang dilakukan BMKG menyebabkan El Nino dapat dicegah. Mana yang tepat nih? A, B, C, atau D? Simpulan ya, simpulan hubungan kausalitas. Oke. Kira apa, A atau B? Yang dititikinnya yang A atau B? A ya? Nah, oke. Febri A. Nas A. Oke, Zikra juga A. Ibad Adika A. Oke. Yuk kita bahas ya. Di sini jawaban yang tepat untuk nomor 9, 1, 2, dan 3. Pemanasan suhu laut, betul. Melemahnya angin pasat menyebabkan pertumbuhan awan hujan, iya. El Nino menyebabkan peningkatan, iya. Betul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, good job. Maaf, ini nomor 8-nya kelewat atau emang saya yang kelewat, Kak? Ya, nanti habis ini ya. Tadi ke skip. Kalau sudah, kasih jempol, kita lanjut. Udah, Ibad. Oke, oke, oke. Oke, yang lainnya juga sudah aman. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, kita akan menggunakan klik method lagi. Kenali pertanyaannya. Jika disusun kerangka teks berdasarkan bagian-bagian penting, urutan yang paling logis yang mana? A, B, C, atau D? Oke, dipahami dulu ya. Urutan bagian yang paling penting ya. Jadi yang pertama, yang mana yang lebih dulu? Yang A dulu, yang B, yang C, atau yang D? Oke, A. Oke, udah ada 3 nih yang menjawab A, 4, 5. Oke, Justin Felicia sudah. Jawabannya A. Definisi dulu ya. Definisi El Nino dulu. Terus apa dampaknya untuk Indonesia. Kemudian peran BMKG, lalu mitigasi bencana. Dan jawabannya betul adik-adik ya. Jadi di A dulu ya, urutan yang paling logis ya.
menjelaskan definisinya dulu, kemudian dampaknya apa, ya kan, menyebabkan musim kemarau lebih kering, ya. Kemudian peran BMKG apa nih perannya? Kemudian yang terakhir adalah mitigasi bencana. Jadi sesuai ya dengan urutan teks yang ada di samping. Bagus adik-adik. Boleh dicatat. Sampai soal ini ya adik-adik. Mudah dipahami? Kalau mudah boleh kasih jempol. Wih, sudah dapat jempol nih aku. Oke, sip. Hmm, oke. Sudah? Kita lanjut ya. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Oh, aman ya. Segini berarti ini tadi online aja yang kita. Oke, soal nomor Biasa kita 10. ya ada mungkin. Oke, lanjut ya. Kenapa? Kita kenali dulu pertanyaannya. Jika sebuah wilayah mengalami gagal panen akibat kekeringan ekstrim di luar musim kemarau normal, simpulan paling tepat. Nah, berdasarkan teksnya apa? A. Wilayah tersebut pasti terdampak El Nino karena hanya El Nino yang menyebabkan kekeringan. B. Tidak ada kaitan antara gagal panen dengan fenomena iklim global. C. Kemungkinan disebabkan oleh El Nino atau faktor lain seperti kerusakan ekosistem lokal. D. BMKG terbukti gagal memberikan peringatan dini kepada petani. Wih, oke, sudah ada 2, 3, 4, 5 yang menjawab C, 6, 7, 8, 9, 10, 2 lagi mana? 11, 12, 13. Oke, sip. Weh, udah 14 yang menjawab. Berarti semuanya sudah menjawab dengan Felicia di akhir. Good. Menjawabnya apa nih? Semuanya C ya. Kemungkinan disebabkan oleh El Nino atau faktor lain seperti kerusakan ekosistem lokal. Dan jawabannya adik-adik semuanya benar di C. Mantap. Bagus ya. Boleh langsung dicatat. Jadi bukan hanya El Nino yang jadi satu-satunya faktor ya. Bisa aja oleh El Nino atau faktor lain. Betul adik-adik. Nah, itu konfirmasi. Mau diganti apa lagi? Yang bangun apa? Gas ya. Oh, ini. Kan yang mau diganti macam ini. Sudah? Sudah adik-adik? Kalau sudah boleh kasih jempolnya. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ih, banyak sekali jempol. Oke, good. Kita lanjut. Nah, siapa nih ada pasti. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 11.
Oke. Nah, nomor 11. Kita akan kenali dulu pertanyaannya. Penilaian terhadap keakuratan dan kesesuaian isi teks dengan kondisi objektif ditunjukkan oleh pernyataan. Satu, teks akurat karena menjelaskan mekanisme ilmiah El Nino secara sistematis. Dua, teks sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan rentan dampak El Nino. Tiga, teks kurang akurat karena tidak menyebutkan data suhu laut secara spesifik. Oh, ini sudah ada yang menjawab. Boleh, yuk langsung. Empat, teks tidak sesuai. Ini yang tepat yang mana? Satu dan dua. Oke, udah ada yang menjawab. Tiga, empat. Oke, berarti 10 lagi nih. Lima, enam, tujuh. Oke, good. Satu. Oke, 8. Febri yang ke-8. Felicia Sahrul juga jawab. Oke. Oke, jawabannya yang mana yang tepat? Oke, semua sudah menjawab. Ya, yuk kita bahas. Jadi di teks ini ya, yang paling tepat berarti penilaiannya oleh pernyataan mana? Satu dan dua. Coba kita cek. Satu, teks akurat karena menjelaskan mekanisme ilmiah. Nah, di sini dijelasin ada ya mekanismenya secara ilmiah di sini ya. Betul. Terus yang kedua, teks sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan rentan dampak El Nino. Oke, guys, semuanya benar di pilihan satu dan dua. Good job. Boleh dicatat. Bagus adik-adik. Fokusnya udah oke nih, dipertahankan ya. Oke, kalau sudah, boleh kasih jempol biar kita loncat ke soal berikutnya. Ngangguk, oke. Oke, ada yang kasih jempol, oke. Jempol bukan. Terima kasih feedbacknya adik-adik. Oke, yuk kita lanjut ya. Sudah dicatat ya semua ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Nah, adik-adik, kita kenali lagi ya pertanyaannya. Penilaian paling kritis terhadap keterbatasan teks sebagai sumber informasi ilmiah adalah oke. A. Teks tidak menyebutkan tahun kejadian El Nino. B. Teks menggunakan istilah teknis. C. Teks tidak membahas dampak El Nino. D. Teks hanya menjelaskan dampak negatif. Nah, coba yang A, yang B, yang C, atau yang D yang paling tepat. Jawaban yang tepatnya B, C, D. Oke, ada yang sudah langsung coba dijawab A, B, C, D? Tak apa, tak usah takut salah. Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D.
Oke, D sudah berapa? Oh, berimbang nih. Oke. Ada lagi jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda kah? D. Oke. Nah, adik-adik kita. Oke, D. Oke, lebih banyak D ya. Kita bahas ya. Oke. Yuk, jawabannya. Jadi penilaian yang paling kritis ya sebagai sumber informasi ilmiah. Nah, untuk mendapatkan detailnya sumber informasi ilmiah ini kita perlu apa saja berarti gitu ya. Jawaban yang tepatnya adalah yang A, adik-adik. Ya, teks tidak menyebutkan tahun kejadian El Nino sehingga sulit diverifikasi. Ya. Nah, yang menyebutkan di sini data spesifik itu harus ada tahun, angka ya. Di sini ya, kan ini tulis di sini ya. Harus ada apa? Tahun, angka, tulis ya. Ini sebagai data tambahan suhu, tahun, angka, suhu, dan lain-lain. Ya, sehingga kalau informasi ini disajikan dalam teks tahun berapa, angkanya akurat ya, sukunya itu bisa dinilai bahwa teks ini memiliki sumber informasi yang ilmiahnya ya. Jadi kurangnya di sini tidak ada mencantumkan tahun berapa kejadiannya, angkanya, kemudian sukunya. Ya, boleh dicatat. Sudah mencatatnya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Aman-aman lanjut. Oke, terima kasih jempolnya. Yuk, kita lanjut ke skala berikutnya. Oke. Nah, di sini kita kenali lagi ya pertanyaannya. Oke, Kak. Kenali pertanyaannya. Latar yang dapat diidentifikasi berdasarkan kosakata dalam teks adalah satu, latar waktu. Itu masa konflik bersenjata. Dua, latar tempat, lingkungan istana kerajaan. Tiga, latar suasana, mencekam dan penuh trauma. Empat, latar sosial, kehidupan bangsawan feodal. Coba yang tepatnya yang mana? Yang A, B, C, atau D? Baca dulu pelan-pelan ya. Jawaban yang tepatnya yang mana? Sama-sama. Oke, sudah ada yang menjawab di A, 1 dan 3. Sudah ada 2 orang. Sisanya 12 orang lagi menjawab apa? Oke, Christine nambah 3. Oke, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yuk adik-adik berani menjawab, tidak usah takut salah. Bagus.
Oke, yuk kita bahas ya. Oke, jawabannya di sini semuanya menjawab 1 dan 3. Oke, 1 ini latar waktunya masa konflik bersenjata. Oke, kemudian yang berikutnya yang 3 latar suasana mencekam dan penuh trauma. Oh, ini ada yang menjawab baru D ya, 1, 3, dan 4. 4 berarti latar sosial, kehidupan bangsawan feodal. Nah, di sini yang tepatnya adik-adik, kalau kita baca kembali teks ini, jawaban yang paling tepat ya di sini ya, yang menjelaskan latarnya latar apa saja, jawabannya tepat adalah jawaban yang A, 1 dan 3. Ya, di sini latar waktunya masa konflik bersenjata. Ya, kemudian yang keduanya apa? Latar suasananya mencekam dan penuh trauma. Di sini kan ada nih suara letusan senjata. Nah, ini kan jelas ya, suara letusan senjata. Nah, ini konflik berarti ada konflik bersenjatanya. Ini yang relate ya. Kemudian yang 3, latar suasana mencekam dan penuh trauma. Nah, di sini di mana nih yang mencekam dan penuh traumanya? Karena tadi ya ada dentuman-dentuman senjata gitu ya, sehingga yang mendengarnya juga mencekam dan penuh trauma. Oke, sudah ya? Jawabannya tepatnya yang A. Sudah? Nih, saksi bisu, tubuhnya penuh dengan luka sejarah. Oke, kalau sudah di soal ini, adik-adik sampai sini udah dipahami? Oke, udah ada anggukan. Ada jempolnya kah? Kalau paham boleh kasih jempol. Oke, anggukan sudah ada, jempol sudah ada. Oke, terima kasih adik-adik feedbacknya. Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oke. Nah, kita kembali lagi adik-adik untuk pertanyaannya. Ya, informasi penting yang tersurat mengenai tokoh Dewi Ayu adalah, nah, informasi penting yang tersurat mengenai tokoh Dewi Ayu adalah A. Dewi Ayu merasa bahagia dengan kecantikan abadi yang dimilikinya. B. Dewi Ayu memiliki 3 anak dari satu pria yang sama. C. Dewi Ayu masih memegang teguh kepercayaan pada cinta sejati. Atau D. Tubuh Dewi Ayu memiliki bekas luka. Oke, ini sudah ada yang menjawab A. Oke, good. Udah banyak nih yang menjawab A. Ada juga yang menjawab D. Boleh. Oke. Wow. Oke, yang menjawab D lebih banyak. Oke. Yang tersurat. Oke. Jawabannya yang tepat adalah kita bahas ya. Tubuh Dewi Ayu memiliki bekas luka meskipun wajahnya tetap cantik. Yang tersurat tuh berarti kan yang memang tertulis ya dengan jelas. Masih ingat ya tadi kita membahas juga tersurat itu apa? Clue-nya adik-adik tahu bahwa itu dituliskan dengan jelas. Jadi jawabannya tepatnya adalah yang D. Ya. Nih di sini ada kan Dewi Ayu si perempuan cantik. Mana coba? Ada yang bisa bantukan ini di mana untuk memberikan underline garis bawah untuk memberikan garis penanda bahwa yang D yang relate. Coba di sini di mana?
Ada nggak di kalimat keberapa? Iya, betul. Oke. Ya, iya, betul. Di situ ya, di kalimat pertama. Keren adik-adik. Begitu caranya ya. Sip. Boleh dicatat. Oke. Kalau sudah, boleh kasih jempol lagi ya. Mantap. Wow, masih menyala Febri? Masih. Oke. Yang lainnya masih menyala nih. Hafi, Anas, Sarul, masih. Christine, Felicia, Adam, Adika, Almira, Azikra, Syahira. Oke, kita lanjut ya. Wow. Ada yang ngasih petir, keren. Oke adik-adik, yuk terima kasih untuk semangatnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Kita lanjut soal berikutnya guys. Yang mau minum silahkan minum dulu ya. Tenang, kita masih sampai setengah 5 ya. Yuk, nomor 15. Kita kenali pertanyaannya guys. Klik metode. Nah, pertanyaannya, makna konotasi dari frase-frase dalam teks adalah, lihat pernyataan yang ke-1, cermin retak melambangkan kehidupan yang hancur dan tidak utuh. 2, kutukan yang tak pernah pudar bermakna kecantikan yang membawa penderitaan. 3, luka sejarah bermakna trauma kolektif akibat konflik dan kekuasaan. 4, ujung senjata bermakna kekerasan fisik yang dialami tokoh. Oke, jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Boleh dibaca dulu pelan-pelan ya. Ya, betul. Oke, ada yang sudah berani menjawab? A, B, C, D? Oke, Felicia D. Yang lainnya? Hafid. Oke, sudah 2 yang menjawab D. Adam, Adika, Christine, Sahrul, Anas, Syahira, Azikra, Ibad. Oke, good. Semua menjawab. Almira, Adam. Oke, yuk kita bahas ya. Di sini semua menjawab D. 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke. Nah, di sini konotasi ya. Nah, cermin retak melambangkan kehidupan yang hancur. Benar. Nomor 2, kutukan yang tak pernah pudar bermakna kecantikan yang membawa penderitaan. Iya. Yang ketiga, luka sejarah bermakna trauma kolektif akibat konflik dan kekuasaan. Yes. Dan 4, ujung senjata bermakna kekerasan fisik yang dialami tokoh. Yes. Jadi, semua jawaban adik-adik benar. Oke. Mantap. Bagus ya adik-adik ya. Sudah semakin tajam nih, semakin fokus.
Oke, dicatat dulu. Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya. Oke, oke, nggak apa-apa. Apa? Iya, bagus ya. Lanjut, ya. Ah, masih. Gimana adik-adik? Sudah? Sudah, sudah. Oke, sudah ada jempol, sudah ada anggukan. Berarti sudah ya. Oke, yuk adik-adik kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Oke, nomor berikutnya. Kita kembali kembali ya. Pertanyaannya. Hubungan analogi yang paling tepat antara kondisi Dewi, Ayu, dan kondisi negara dalam teks adalah A. Kontradiksi, B. Korelasi, C. Kausalitas, atau D. Generalisasi. Generalisasi. Yang tepat yang mana? Baca dulu pelan-pelan ya. A, B, C, atau D. Lalu adik-adik tinggal di cross jawaban yang tepatnya yang mana. Oke, Syahira B. Hafi, Febri, Kristin, oke. Gazi, Gani, Ibad, Felicia, Adika, Azikra, good. Hafi, oke. Ini semuanya banyak menjawab B ya. Nah, yuk kita akan bahas. Bagus adik-adik ya. Jadi di sini hubungan analoginya yang tepat adalah yang B, benar. Korelasi ya. Betul adik-adik. Karena ada hubungan korelasi antara apa luka fisik Dewi Ayu mempresentasikan trauma ya. Jadi luka fisiknya ini memang menjelaskan, mempresentasikan trauma bangsa akibat konflik berkepanjangan. Wah, bagus nih adik-adik keren. Sudah bisa memahami soal seperti ini ya. Dipertahankan fokusnya adik-adik. Boleh dicatat. Good job. It's. Oke. Boleh sambil minum adik-adik. Yang udah nyiapin minumnya boleh. Undangan. Oh, itu jenisnya. Nah, ya sudah dijemput. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. ini.
Soal berikutnya adik-adik, wow, kita mulai menganalisa terus nih ya. Teksnya mulai banyak, jadi fokusnya dipertahankan. Kita kenali dulu pertanyaannya. Penilaian terhadap kesesuaian dan keakuratan. Penilaian terhadap kesesuaian dan keakuratan unsur kebahasaan dalam teks adalah satu, personifikasi. Negara sedang sakit, tepat untuk menggambarkan kondisi sospol. Dua, pengulangan kata ujung. Wah, ini udah ada yang jawab B. Boleh, boleh, yuk. Pengulangan kata ujung pada ujung senjata dan ujung kesepian efektif menciptakan kohesi makna kematian. Tiga, antitesis. Dijarah, dikutuk, dan dipuja. Yang keempat, penggunaan diksi saksi biru. Nah, kira-kira mana yang tepat? Ini ada yang sudah menjawab 1, 2, dan 4. Oke. 1, 2, dan 4. Oke, yuk. Lanjut. Oke, semuanya sudah menjawab. Oke, kita akan bahas. Jawabannya ini semua adik-adik B ya. Oke. 1, 2, dan 4. Nah, di sini 1. Personifikasi. Ingat tadi ya, person itu orang. Personifikasi negara sedang sakit. Ya, betul ya. Sakit itu biasanya dialami oleh person ya, orang ya. Jadi yang 1 ini sesuai ya. Oke, nomor 2. Pengulangan kata ujung pada ujung senjata dan ujung kesepian efektif menciptakan koheksi makna kematian. Betul ya? Ujung senjata dan ujung kesepian. Ya kan? Kalau misalnya kita lagi ditodong tuh pakai ujung senjata, itu kan kita takut ya ditembak terus mati gitu ya kan? Ujung-ujungnya kohesinya ke kematian. Betul ya? Good. Yang keempat, penggunaan diksi ya, diksi saksi bisu akurat menggambarkan posisi tokoh yang melihat tetapi tidak bisa bertindak. Betul. Jadi adik-adik semua menjawab dengan benar. Yeay, 1, 2, dan 4. Good job. Bagus adik-adik. Dipertahankan fokusnya. Boleh dicatat. Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya. Jempol dan anggukan boleh. Oh, belum ya. Oke. Sudah, sudah, sudah. Sudah ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, yuk kita kenali lagi pertanyaannya terlebih dahulu ya.
Kenali pertanyaannya. Klik metode. Nilai kemanusiaan yang paling kuat dapat diapresiasi dari penggambaran tokoh Dewi Ayu adalah A. Ketabahan perempuan dalam menghadapi objektifikasi dan kekerasan struktural. B. Kecantikan fisik sebagai modal utama perempuan dalam bertahan hidup. Atau C. Pentingnya memiliki banyak anak untuk menjamin masa depan. Atau D. Keharusan perempuan untuk tunduk. Wih, Adam, Azikra. Oh, Syahira, Kisti, Febri, asik. Udah jawab A. Sahrul, oke. Gazi Gani, bagus. Hafi, bagus. Ada lagi ini ada yang belum jawab loh. Coba yang lainnya, apakah jawabannya sama atau beda? Ibad. Oke. Anas. A juga semuanya sepakat A. Oke, dan jawabannya ketabahan perempuan dalam menghadapi objektifikasi dan kekerasan struktural. Jawabannya semuanya benar, adik-adik. Yes, kejap semuanya di A. Mantap. Wah, adik-adik keren nih hari ini banyak menjawab benar ya. Betul, nggak usah takut salah adik-adik. Bagus. Catat dulu. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Minum dulu, guys. Tenang. Boleh. Satu soal lagi, masih cukup ya. Yuk, kita meluncur. Satu soal lagi. Nah, oke. Soal berikutnya, adik-adik, kita kenali lagi pertanyaannya. Ya, kita pakai klik metodenya. Istilah-istilah dalam teks. Nah, yang merujuk pada permasalahan informasi digital. A. Infobesity. 2. Disinformasi. 3. Polarisasi sosial. Atau 4. Rekayasa opini. Jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Ya boleh dipahami dulu ya. Istilah-istilah dalam teks apa? Informasi digital. Oke, A, B, C, atau D. Wih, oke. Ada mudah jawab C, Christine C. Oke, yang lainnya. Oke, Azikra, Anas, Febri, Adika, Sahrul, Ibad. Oke, semuanya menjawab C ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini termasuk dalam teks yang merujuk pada informasi digital. Dan semuanya jawabannya benar ya. Jadi keempat kata ini termasuk dalam informasi digital. 1, 2, 3. Nah, infobesity apa nih? Kita tulis dulu ya. Kelebihan informasi. Nah, ini ya. Kelebihan informasi.
Jadi orang tuh sulit memahami masalah dan mengambil keputusan secara efektif. Karena tadi kelebihan informasi. Nah, kalau disinformasi, ada yang tahu? Disinformasi. Kalau disinformasi, Informasi yang salah, Kak, atau melenceng dari faktanya. oke, good, Happy. Betul ya. Jadi salah, informasi salah atau melenceng dari faktanya. Terus kalau polarisasi sosial, kita catat dulu deh di sini. Kondisi terbelahnya masyarakat jadi dua kubu. Jadi dua kubu atau lebih. Gitu ya. Nah, itu yang terakhir. Rekayasa opini. Pakai warna yang beda deh. Merah, hijau, biru. Nah, berarti yang terakhir nih. Rekayasa opini. Berarti kalau rekayasa itu ada tindakan manipulasi informasi Oke, boleh dicatat dulu ya. Nah, ini empat-empatnya termasuk ke dalam istilah informasi digital. Oke, dan semuanya benar. Febri udah, Hafi, Gazi Gani udah, oke, Ibad, sip jempol. Adam, Anas, Sahrul, Kristin udah, Felicia, Adika, Syahira sudah. Nah, oke. Adik-adik sudah dicatat semua ya? Yuk, sekarang aku stop share ya. Sekarang adik-adik boleh disiapkan catatannya. Kita mau foto bareng nih. Kita udah menuju 4:30 nih. Siapin dulu yuk catatannya. Kita akan foto bareng. Nah, sesi ini, oke, Hafi, Adam, Sahrul, Kistin, Felicia, Adika, Syahira, Azikra. Boleh. Mana tadi catatannya boleh kita foto bareng sama catatannya di gini sama adik-adik. Ping, mana? Oke. Yuk. Oke. Sahrul, Adika, Felicia, Syahira, boleh? Dua lagi. Ana sama Felicia nih. Yuk, boleh dilihatin catatannya. Oke. Ana Felicia. Felicia ada? Yuk kita foto bareng dulu ya dengan catatannya. Oh ya mana Sahrul? Catatannya mana?
Oke. Yuk, Adam mana Adam? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Nah, Adam tadi nge-lag ya. Yuk, Adam yuk. Siap. 1, 2, 3. Oke, Gekomobanya mana Gekomobanya? Siap. 1, 2, 3. Oke, keren. Nah, adik-adik, untuk sesi ini dari kan ini kita udah bahas tadi ya untuk soal-soalnya. Nah, sisanya ini 30 menit ke depan adik-adik akan kan ini share di link chat ya untuk mengerjakan soal secara mandiri. Ya, aku share sekarang soalnya. Adik-adik nanti langsung mengerjakan ya. Hasilnya langsung difotokan, boleh ke Kaneni, boleh ke kajian atau ke mentor yang membersamai adik-adik, yang adik-adik ada nomor kontaknya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Sampai tadi nih dari jam 3 kita sampai setengah 5 semuanya. Bisa dipahami pembahasan soalnya? Bisa? Mana dong reactionnya? Mau lihat reactionnya? Hei, senyum-senyum semua. Ih, keren. Wih, jempolnya banyak banget. Mantap. Keren-keren nih adik-adik ya. Ngebul nggak apa-apa ya. Ngebul ya. Uh, Jempolnya juga keren-keren. Wah, ini ternyata baru pada pulang sekolah semua. Terima kasih. Tapi tetap belajar. Bagus ya. Dipertahankan. Kita juga ketemu lagi besok di jam yang sama. Oke, kan ini mau share di situ udah ada belum? Aku share untuk link soalnya. Adik-adik tinggal mengerjakan mandiri. Jadi nggak usah di Zoom ya. Oke. Silahkan dilihat tuh di chatnya. Oke. Sudah diklik, coba dicek dulu link soalnya. Karena ini minta feedbacknya. Sudah bisa diakses semua? Kalau sudah, boleh buka open mic-nya atau kasih jempol, nggak apa-apa. Udah bisa? Kristin udah. Yang lainnya? Aman? Bisa diakses? Adika oke? Bisa ya? Azikra udah. Dani Gazi udah. Oke, berarti ini 5 orang mewakili sudah bisa diakses. Berarti adik-adik, 30 menit ke depan silahkan adik-adik langsung menjawab latihannya ya secara mandiri. Oke, Anas juga oke. Sip, ya. Langsung dijawab aja, nanti difotokan jawabannya ya. Jadi adik-adik tidak harus stay di Zoom ini, boleh leave setelah ini. Ya, langsung mengerjakan secara mandiri dan langsung hasilnya difotokan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Cukup? Nggak ada. Oke, kita tutup sesi pembelajaran kita sore hari ini. Wih, Oh, jempolnya maaf, banyak. Ya, eh, dikirimnya ke nomor kakak atau gimana? boleh ke nomor ini boleh, ke nomor kajian boleh. Syahira ada nomor siapa yang udah di-save? Nomor Di-mute lagi, nggak kedengeran. Nomor siapa? nomornya Kak Sasa. Oh, boleh. Boleh. Oke, ditunggu ya jawabannya. Ya, kita mulai hari ini sudah dua sesi. Jadi sampai jam 5, 30 menitnya adik-adik silahkan kerjakan mandiri. Link kanvanya sudah bisa diakses semua ya. Ditunggu jawabannya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi gak? Kenapa minta Ya, Febri. pulang, Kak? Chat. Nggak Oh, muncul, link. bukan? Oke, aku kirim ulang. Nah, sudah adakah Febri di klik?
Bisa? Udah bisa, Kak. Makasih. Kembali kasih sip. Yang lainnya sudah aman bisa ya? Oke, yuk guys, adik-adik kita tutup dulu sesi kita ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik hebat, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama ya untuk intensif bahasa Indonesia bersama Kaneni. Sehat selalu, semangat terus, keren. Assalamualaikum. Dadah. Ditunggu jawabannya. Salam, makasih, Terima Kak. kasih banyak, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih. Oke, Anas, Febri, Adika, Adam, Makasih, Kak. Syahira. Sama-sama.